Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semua saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat, dimudahkan segala usaha serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita berada di trek lurus dan tentunya di siang hari ini kita akan bersama-sama melihat keseluruhan perubahan-perubahan yang saat ini sudah mulai tampak jelas ya. Mengingat Sirkuit Mandalika sebentar lagi akan mengadakan gelaran MotoGP atau event yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu MotoGP 2023 di bulan Oktober nanti. Ya, selain itu juga untuk persiapan di segala lini, baik di zona tengah maupun untuk persiapan di belakang pedok dan pengerjaan-pengerjaan lainnya terus diupayakan semaksimal mungkin. Ya, event MotoGP Indonesia 2023 di Sirkuit Mandalika dipercaya mampu membangkitkan perekonomian nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB ya. Perputaran uang dihasilkan dari efek penonton ya. Ajang balap internasional itu diyakini mencapai 887 miliar. Luar biasa. Ya, hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT ITDC ya atau Indonesia Tourism Development Corporation, Ari Respati. Menurutnya cuan sebanyak 887 miliar itu bisa dihasilkan dalam 4 pekan baik sebelum maupun setelah gelaran MotoGP. Ya, Ari juga menyebut yang MotoGP Mandalika mampu menumbuhkan ekonomi nasional baik di dalam dan di luar kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Ya, selain itu juga MotoGP Mandalika juga mampu menyedot tenaga kerja lokal. Mandalika juga telah menerima serapan tenaga kerja yang sangat berkembang dari tahun sebelumnya, di mana hampir 90% yang berasal dari Pulau Lombok berjumlah kurang lebih 4.600 orang. Sementara Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya C. Watono ya menyatakan destinasi KEK Mandalika menjadi salah satu aset pariwisata milik Indonesia. KEK Mandalika dicanangkan sebagai kawasan wisata nomor 1 di Asia Tenggara dari sisi alam, budaya, sport, tourism, pariwisata, dan olahraganya. Kawasan Mandalika menjadi salah satu destinasi yang akan menjadi jewel atau yang pertama ya di mata luar orang Indonesia. Kami memasukkan effort untuk 5-10 tahun ke depannya ya, dan Mandalika harus menjadi sport, entertainment, tourism, ujarnya. Ya, pejabat PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat ya, lalu Gita Aryadi mengatakan dampak ajang MotoGP sangat membantu perekonomian NTB. Dia pun mendukung penuh ya semua program-program ITDC di Sirkuit Mandalika seperti event MotoGP 2023 ini. Baik, di sini kita akan melihat kondisi di bagian belakang pedok maupun di kelistrikan area PLN ya untuk genset terapung terus didatangkan ya, tentunya untuk mengamankan dari jalannya nanti, karena kelistrikan sangat penting sekali ya untuk lancarnya atau kelancaran dari gelaran event MotoGP tersebut. Ya, begitu juga untuk bagian belakang seperti sistem drainase saat ini masih terus dikerjakan supaya lancar nanti ketika hujan ya. Begitu juga untuk medical center, terus ditingkatkan kualitas tim medisnya ya. Begitu juga untuk tim Basarnas tentunya siap siaga, dan helikopter juga sudah standby teman-teman ya. Jauh-jauh hari tentunya untuk meningkatkan kualitas dari pengamanan ataupun tanggap cepat nanti ketika ada kecelakaan dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi di belakang pedok ini nanti akan dibangun tenda-tenda seperti yang kita bilang kemarin ya, untuk para kru official nanti akan berada di sini. Saat ini masih belum dilakukan, kemungkinan nanti tanggal 4-5 sudah mulai dilakukan untuk perakitan di bagian tenda-tenda tersebut. Sebagian sudah dibangun ya, sebagian lagi nanti tentu akan dilakukan. Ya, selain itu juga informasi buat teman-teman semuanya, seperti yang dikatakan Pak Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri mengatakan perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif serta keamanan dan keselamatan pariwisata di KEK Mandalika. Ya, perjuangan ini tidak hanya dari pemerintah tapi dari kita semua, ujarnya. Ya, pembangunan rumah sakit Mandalika, penambahan fasilitas masyarakat di sekitarnya. Ya, menurut Pak Fathul ya, event MotoGP juga memacu perkembangan kawasan sekitar Desa Kute Mandalika dengan menyebarnya beach club, subspot, hotel, restoran, dan penginapan mewah.
Ya, terpisah dari itu ya, Direktur Teknik dan Operasi MJB Pak Samsul Purba mengatakan 4 pekan sebelum event MotoGP, pihaknya telah menyiapkan berbagai infrastruktur seperti modular medical center dan pengecatan ulang trek ya di sirkuit Mandalika. Semoga kita dapat bersinergi ya untuk kemajuan sport tourism bersama-sama demi kesejahteraan kawasan Mandalika, ujar Pak Samsul. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-3 menuju ke-4 ya, seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, ini merupakan ada garis putih, dilakukan pengecatan di bagian trek. Ya, kemungkinan ini merupakan nanti sebagai salah satu tempat para pembalap untuk melakukan start gitu ya, sebelum race berlangsung seperti itu teman-teman. Ya, dan kita akan lihat juga untuk infrastruktur di bagian area parkir seperti yang kita lihat bersama-sama di bagian bukit yang ada di sini. Untuk pemasangan lapisan geomet sudah terlihat dengan jelas ya, cukup cepat hasil dari pengerjaan yang dilakukan. Begitu juga untuk penyambungan yang ada di main hall dan pengerjaan untuk perapian di bagian parkir area di sisi timur ini sudah nampak lebih bagus teman-teman. Begitu juga untuk di bagian tribun ya, penempatan untuk toilet bentuk portable seperti pengalaman kita sebelumnya ya, akan dilakukan seperti itu. Dan saat ini para pekerja sedang melakukan pemasangan untuk tenda-tenda, di mana nanti untuk para kru yang akan menjaga di bagian tribun masing-masing ya, terlihat jelas di tikungan ke-6 menuju ke-7. Samping sebelah kanan seperti yang kita lihat di sini, untuk pembuatan tenda-tenda masih dilakukan. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di observation deck ya, Bukit 360 maupun di bagian Pertamina. Ya, jadi kemarin kita lihat ya, sempat ada pembongkaran atau pelepasan tulisan-tulisan Pertamina tersebut. Jadi kemarin sempat dicat ya supaya lebih tampak bagus untuk tulisan Pertamina maupun di bagian tiang-tiangnya yang ada karatan dan sebagainya tentunya dibersihkan. Kita akan lihat nanti di depan bagaimana situasinya, karena di siang hari ini sudah mulai dilakukan pemasangan kembali untuk tulisan-tulisan yang ada di logo ikon Pertamina tersebut. Ya, jadi sejauh ini yang kita pantau bersama-sama ya, untuk perubahan memang tidak tampak begitu banyak teman-teman ya, tapi pelan-pelan begitu ya. Ya, seperti di bukit-bukit yang ada di observation deck ini semuanya sudah dilakukan pemasangan lapisan geomet, jadi tampak lebih indah di kamera drone kita. Ya, dan begitu juga untuk pemasangan tulisan ikon Pertamina di gantry ikon utama Pertamina sirkuit Mandalika. Nah, ini dia. Jadi para pekerja saat ini sudah mulai melakukan pemasangan kembali ya untuk tulisan-tulisan yang kemarin sempat dilepas. Ya, bisa terlihat jelas di bawah sana ya, untuk tulisan tersebut sudah mulai didirikan. Ini artinya akan diangkat dan siap dilakukan pemasangan seperti yang dilakukan pada siang hari ini. Ya, ini dia ya. Jadi tidak diganti teman-teman ya, cuman dilakukan pengecatan saja supaya lebih bagus kemarin untuk bagian kerangka tiang gantry ini, supaya lebih terlihat bagus di kamera Helicam Dorna nanti tentu seperti itu. Ya, begitu juga untuk pengerjaan perapian di bagian pengecatan yang saat ini juga sedang berlangsung di tikungan ke-13 sisi sebelah kiri ya, untuk warna merahnya di bagian verge yang langsung berbatasan dengan area rumput di sana. Dan kita lihat tadi juga di bagian trek lurus ya, untuk rumputnya itu dilapisi oleh lapisan geomet seperti itu ya. Nah, nanti disiram supaya nanti cepat menghijau dan cepat tumbuh juga untuk area rumput di sana. Oke, di sini kita sudah berada mau menuju ke tikungan 13 ya, di mana saat ini pengecatan juga sedang dilakukan di sana, yaitu perapian di bagian pinggir sisi kiri maupun kanan ya, di mana kemarin sempat dilakukan pergantian cat untuk area verge di area track limitnya supaya
tampak lebih beda, dan tentunya ya di sana para pekerja tim RMI masih melanjutkan aktivitas mereka. Ya, ini terlihat juga ada garis putih. Ya, seperti yang kita bilang tadi, nanti untuk para pembalap uji coba terlebih dahulu ya sebelum race tentunya bisa digunakan untuk bagian garis tersebut, mungkin seperti itu ya. Kita belum dapat informasi lebih jelas kenapa dicat seperti itu ya. Oke, dan di sini untuk pengecatan seperti yang kita lihat di bagian pinggirnya supaya terlihat lebih rapi, para pekerja terus melakukan aktivitas perbaikan maupun penyempurnaan di bagian cat-cat yang ada, dan begitu juga untuk area-area lainnya ya. Tidak hanya di sini teman-teman, tapi terus berfokus di berbagai titik supaya tampak lebih siap untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, nanti sore kita akan lihat juga untuk hasil dari pemasangan tenda-tenda yang ada di dalam sana ya, untuk area bazar festival atau general admission. Ya, begitu juga teman-teman yang masih belum membeli tiket, silahkan saja karena tiket masih banyak teman-teman ya. Kemarin sudah terjual kurang lebih 21.000 sampai hari ini, dan mudah-mudahan saja ya H-4 atau sebelum race nantinya ya untuk tiket sudah ludes semuanya. Ya, dan di sini kita berada di tribun seperti yang kita perhatikan, untuk area tengah sudah mulai rapi, begitu juga untuk pengecatan di bagian garis startnya. Kita lihat ya teman-teman, kita masih berjibaku dengan panasnya matahari, tentunya terus semangat dan tetap akan kita liput buat teman-teman semuanya. Untuk itu mungkin sampai di sini ya, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak lompat, tetap stay tune bersama channel ini.